wabarakatuh. Anak sekalian, nanti fokus ya. Kalau hari ini saya udah rekam semuanya, nanti bisa dilihat rekamannya di YouTube. Dan hari ini bisa Emang itu punya Nana, Bang? Moja. Kamu nggak Ingrid? Kalau Moja.
Nurul Huda 83 Lintang udah hadir, Dama udah hadir, Pati Nurul Huda Tasya Aisyah 72 Assalamualaikum Waalaikumsalam Kepala sekolah dari MTSN 1 sudah atau ada yang mewakili? Sudah Pak, sudah bergabung. Pak Ahmad Hakim. Kita sudah. Oh ya. Sudah. Siapa? Mut dari MTS 1 Jakarta. Jadi kita mulai jam 13.30. Kita belajar wawasan dan pengetahuan tentang museum Mesir ya. Dipandu oleh Pak Dede. Fotos Pak. Putus. Dicek dulu Pak suaranya. Oke, terima kasih Pak Dede. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qauli. Alhamdulillah, kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan suatu aktivitas silaturahim walaupun hanya bersifat virtual. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ahmad Hakim sebagai Kepala Min 1 Jakarta. MTSN Bapak. Yang
MTSN. MTSN 1 ya? Iya, Pak betul. Bapak Ahmad Hakim sebagai Kepala MTSN 1 Jakarta, yang saya hormati para wali kelas, para guru, dan juga yang saya hormati Manajer Unit Pelaksana Museum Listrik dan Energi Baru Bapak Jubaidillah Hasan, yang saya hormati Manajer PPU Ibu Yulia Agustin, yang saya hormati Bapak Pejabat Pelaksana K3 Bapak Ridho Satriana, yang saya hormati teman-teman kru Museum Listrik yang melakukan suatu aktivitas MGS atau Museum Go to School, anak-anakku sekalian, para peserta MTSN 1 Jakarta yang Bapak banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah itu sehingga kita bisa bersilaturahim, sehingga Museum Listrik bisa hadir di tengah-tengah teman-teman MTSN 1, sehingga kita dalam kesempatan ini berbagi ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya bagi kita semua. Karena memang kondisi saat ini kita sudah pada maklum dan sudah pada tahu, mungkin teman-teman adik-adikku sekalian juga dengan sudah kangen, pengen bertemu dengan kepala sekolah, pengen ketemu dengan gurunya, pengen ketemu dengan wali kelasnya, dan juga pengen ketemu dengan teman-temannya tentunya. Kita juga mungkin sudah merasakan sesuatu yang diidam-idamkan untuk bisa bertemu secara langsung. Namun karena kondisi sesuatu yang masih belum diizinkan oleh pemerintah, sehingga kita bisa melakukan suatu aktivitasnya ini melalui cara lain. Tentunya kegiatan ini juga mohon maaf mungkin dalam pelaksanaannya yang sifatnya ada di luar kendali kita. Kadang-kadang kita terkendala dengan sinyal, terkendala dengan lainnya. Namun itu juga tidak menyurutkan niat kita untuk PLN Museum Listrik Energi Baru masuk ke tengah-tengah adik-adikku sekalian untuk berbagi informasi. Namun sebelumnya terlebih dahulu kami perkenalkan Bapak Ahmad Hakim sebagai Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Jakarta. Saya perkenalkan Ansor Hidayat, Pak. Salam kenal. Dari sebagai Manajer Bagian Program Publik dan Marketing. Namun kita perlu kita kembangkan sedikit masalah kenapa kita masuk ke dalam sanawiyah atau berbagi ilmu pengetahuan. Karena salah satu misi daripada Museum Listrik Energi Baru adalah berbagi pengetahuan tentunya di bidang ketenaga listrikan. Namun harapannya tidak hanya harapan kami, karena keterbatasan waktu mungkin interaktif kita masih kurang, dan juga memang interaktif melalui virtual ini sangat banyak kekurangan dan kelemahan, Pak. Dan juga mungkin diharapkan apabila situasi dan kondisi sudah memungkinkan, maka untuk kita bisa berbagi lebih luas lagi, kita bisa berbagi lebih detail lagi, mungkin diharapkan bisa berkunjung ke Museum Listrik untuk terkait dengan pembelajaran yang akan kita selenggarakan. Nah, dalam kondisi seperti itu kita juga mohon maklum dalam kondisi tadi yang ada di luar kendala kita, Pak Hakim, ya Pak. Karena terkait jaringan kadang-kadang di tengah perjalanan tiba-tiba mungkin tidak banyak kata yang kami sampaikan, dan juga dimohon untuk kepada Bapak Ahmad Hakim sebagai Kepala MTSN 1 untuk membuka pembelajaran atau pelatihan atau MGS ini dengan secara resmi. Mungkin dari kami tidak panjang kata, dicukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya Pak Hakim, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ansor Hidayat. Baik, selanjutnya kita sambutan dari
Bapak Kepala Sekolah MTSN 1 Jakarta, Bapak Ahmad Hakim, sekaligus membuka acara kita hari ini. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Mohon maaf, suaranya jelas Pak ya di sana Pak. Suaranya jelas, Jelas, Pak? Pak. Jelas banget Pak. Jelas banget Pak. Baik. Siap, Baik. siap. Ya. Siap. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pimpinan Museum Listrik dan Energi Baru yang kami hormati, segenap manajemen, juga yang lainnya di museum yang kami hormati, para wakil kepala madrasah, para guru, serta siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 1 yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari ini, atas izin dan ridhonya, kita masih diberikan umur panjang, sehat, sehingga kita dapat bersilaturahim dengan pihak manajemen atau dari Museum Listrik dan Energi Baru. Salawat serta salam marilah kita limpahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu sekalian, pimpinan Museum Listrik dan Energi Baru, serta anak-anakku yang berbahagia. Di siang hari ini tidak lupa saya tetap mengingatkan pada kalian semua untuk tetap menjaga 3M. Ya, situasi COVID-19 ini hari, kita tidak hanya melindungi diri kita, tetapi keluarga kita. Tidak keluar rumah, kecuali sangat mendesak. Sekali lagi, 3M jaga, selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu jangan sampai lupa. Kita tetap harus menjaga, sekali lagi, menjaga diri, menjaga keluarga, dan menjaga lingkungan untuk tetap kita sehat walafiat. Yang kedua, sebelumnya kami ucapkan terima kasih pada pihak museum yang dalam hal ini sudah mempelopori dengan inovasi barunya, di mana yang semula kami mengunjungi, bahkan untuk tahun ini, mohon maaf, kami belum sempat ke museum, tapi dengan wahana seperti sekarang ini, alhamdulillah pihak museum mengadakan inovasi baru ya, inovasi baru selama COVID ini yang semestinya sebelum COVID kita berkunjung ke museum, kini yang berbalik, museum hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih semua pihak manajemen museum. Mudah-mudahan inovasi-inovasi atau inisiatif yang diambil pihak museum juga diikuti oleh wahana-wahana pendidikan yang lain agar juga bisa hadir di tengah-tengah anak-anak. Karena ini sangat bermanfaat bagi anak-anak. Di suatu COVID seperti ini, mohon maaf, mungkin mereka jenuh setiap hari dengan tugas-tugas belajarnya, ya, dengan omelan-omelan orang tuanya, mohon maaf, bukan tidak mungkin. Tapi dengan kegiatan virtual masalah museum ini saya yakin sangat bermanfaat dan berguna bagi anak-anak kami. Amin. Dan untuk anak-anak, amin ya. Dan untuk anak-anak ini adalah kesempatan terbaik ya untuk anak-anak semua. Tolong ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, ikuti karena ini ilmu. Ya, ilmu untuk kita semuanya. Bukan, dan juga untuk teman-teman guru. Ya. Ini Pak pimpinan, hari ini yang ikut semua guru insya Allah ikut Pak. Jadi tidak hanya sekedar guru IPA, tapi semua guru bahasa, ya, guru agama semuanya ikuti. Karena ini adalah pengetahuan umum. Pengetahuan umum Pak. Ya. Jadi sangat bermanfaat, sekali lagi terima kasih Pak pimpinan. Pak, terima kasih atas kegiatan ini. Ya mudah-mudahan ini bukan hanya yang pertama Pak, tetapi ke depan. Ya, ke depan mungkin nanti tidak hanya virtual, tapi seperti pimpinan tadi bilang, mudah-mudahan setelah masa COVID ini berakhir, mudah-mudahan kami dapat undangan untuk hadir di museum, Pak pimpinan. Amin, amin. Saya kira itu sekali lagi kami mengapresiasi kegiatan ini sangat baik, Pak. Sekali lagi kami berharap tidak hanya Museum Listrik dan Energi yang melakukan ini, tetapi dengan wahana-wahana pendidikan yang lain juga dapat mengikuti apa yang sudah dilaksanakan oleh museum, Pak. Apresiasi sangat Pak. Terima kasih Pak. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Saya kira itu saja Pak. Ini kami juga mohon maaf jika dalam proses
pendidikan virtual dengan secara virtual ini ada yang kurang berkenan dari kami, terutama dari anak-anak kami ya, mungkin dengan celotehan-celotehannya dan seterusnya. Kami juga mohon pintu maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja Pak Pimpinan. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Ya, mudah-mudahan kita berikan kesehatan. Ya, Amin. Semua bukan hanya kita, tapi keluarga kita terhindar dari penyakit COVID-19. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum. Mohon maaf. Mari kita buka kegiatan ini dengan selalu memohon ridho Allah Subhanahu wa taala dan dengan bersama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan MGS 2 MTSN 1 Jakarta dengan ini saya buka. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Hakim yang telah membuka kegiatan kita ini. Baik, selanjutnya adik-adik akan kakak ajak dulu berkeliling Museum Listrik ya dengan melihat film. Ya. Aduh. Sejarah perkembangan listrik di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-10, ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk kebutuhan Belanda sendiri. Setelah kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, perusahaan-perusahaan listrik asal Belanda diambil alih oleh pemuda-pemuda Indonesia pada bulan September 1945 dan diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Dan pada perkembangannya, pada saat ini perusahaan tersebut dikenal dengan nama PLN. Dibanding dengan bentuk energi yang lain, listrik merupakan salah satu energi yang praktis dan sederhana. Di samping itu, listrik juga mudah disalurkan dari dan pada jarak yang berjauhan, mudah didistribusikan untuk area yang luas, mudah diubah ke dalam bentuk energi lain, dan ramah lingkungan. Museum Listrik dan Energi Baru atau MLab adalah unit di bawah naungan PLN Corporate University. MLab merupakan museum sains dan teknologi yang menyajikan koleksi tentang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan yang berlokasi di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Dengan mengusung visi diakui sebagai museum energi baru terbarukan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul, dan terpercaya, serta menjadi museum yang modern, inovatif, dan dicintai masyarakat sebagai wahana rekreasi edukatif yang berorientasi masa depan dengan bertumpu pada potensi insani. Sebagai wahana pendidikan dan rekreasi, MLab mengemban fungsi menyampaikan informasi teknologi, ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan, baik dari sejarah perkembangan teknologi, aplikasi energi di Indonesia, maupun semangat untuk berinovasi kepada generasi muda. Museum Listrik dan Energi Baru dibagi menjadi beberapa area, yaitu Welcome Zone, Historical Zone, Science and Technology Zone, dan Future Zone. Di area Welcome Zone, pengunjung disuguhkan nuansa penyambutan yang menyenangkan, terdapat ikon MLab di area parkir depan, Videotron, dan juga teater 5D. Pengunjung dapat menyaksikan koleksi di peraga luar, antara lain adalah kincir air, mikrohidro, kompor tenaga surya, dan rumah energi baru.
Historical Zone adalah satu aspek dari MLab. Di dalam zona ini ditampilkan berbagai macam koleksi mengenai sejarah kelistrikan dan energi baru terbarukan, di antaranya adalah Science and Technology Zone. Zona ini dibuat dengan metode interaktif bagi para pengunjung untuk melihat dan mencoba koleksi museum mengenai kelistrikan secara langsung. Sebagai contoh adalah percobaan listrik statis, dan masih banyak lagi. Future Zone. Zona ini bertujuan untuk mengedukasi dengan cara sederhana dan mudah dipahami oleh anak-anak hingga dewasa mengenai energi-energi alternatif ramah lingkungan untuk masa depan, seperti energi baru terbarukan dan juga pengenalan energi listrik dari pemanfaatan teknologi mutakhir seperti reaktor nuklir PLTN. Tuh, Tro, lu belum masuk ntar kalau Museum nggak bisa Listrik masuk, dan ntar Energi lu. Baru dilengkapi dengan fasilitas publik yang bersih, nyaman, dan modern. Fasilitas tersebut antara lain wisma atau penginapan yang berkelas, ruang kelas yang modern, taman dan outdoor sport, serta sarana ibadah dan fasilitas lainnya. Ya, ntar saya lagi muter film. Dari tadi kalau Dengan udah mengunjungi ngobrol, Museum Listrik dan Energi Baru, Anda akan mendapatkan pengalaman tersendiri yang unik, edukatif, rekreatif, serta inovatif. Baik, adik-adik, berikutnya kita akan mendengarkan tambahan ilmu pengetahuan dari narasumber kita, Bapak Adang Suryana. Kepada Bapak Adang, kami persilahkan. Terima kasih Kakak Dede. Anak-anakku, putra-putri Madrasah Sanawiyah 1 Jakarta yang saat ini sedang mendapat keistimewaan dari Museum Listrik dan Energi Baru, yaitu apa? Mempertemukan kalian bersama dengan Bapak Ibu Kepala, dengan Bapak Ibu Guru, dengan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan kepada teman-teman kalian semua. Setelah 6 bulan kita di rumah saja. Tadi Bapak Kepala Sekolah juga bilang, aduh tiap hari suka diomelin Ibu. Hari ini kita belajar tentang listrik dan energi. Tapi nanti Bapak akan menyiapkan beberapa pertanyaan yang hadiahnya istimewa. Ada beberapa hadiah yang adik-adik bisa ngikuti dengan baik pertemuan istimewa hari ini dari Museum Listrik. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita mohon keridhaan Allah yang Maha Agung, yang Maha Kuasa. Semoga Allah menyelamatkan kita dan keluarga dari yang namanya COVID-19. Serta adik-adik semua nih, kelas 7, 8, 9 nanti ranking 1 semua. Semuanya ranking 1, pinter-pinter semua. Ya. Nanti siap-siap menjadi tentara. Sebab Indonesia perlu dikawal oleh tentara yang gagah-gagah dari dari MTS 1 Jakarta. Semangat ya. Ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh bawa kertas, boleh catat-catat ya. Hari ini kita mau belajar tentang beberapa hal nih. Waduh, ini ada yang ketinggalan nih hurufnya. Ya. Yaitu pertama, maaf dulu sebentar. Kita akan mengenal tentang Museum Listrik, kemudian energi dalam kehidupan, listrik statis dan dinamis, pembangkit listrik,
teknologi ramah lingkungan, tata surya, dan manfaat listrik. Yang semuanya ini adik-adik sudah dengar, sudah baca-baca buku, sudah lihat di YouTube, dan sudah sering mendengarkan dari Bapak Ibu guru kalian yang baik-baik. Nah, kita mempertegasnya, mempertemukannya bersama-sama. Di antara kalian ada 493. Ya Allah, subhanallah. Ini ada 493 keluarga besar MTS 1 Jakarta. Semoga semua jadi presiden, ya, jadi presiden direktur, jadi presiden bank-bank Indonesia. Juga rebutlah presiden RI ke-1. Ayo, kita mengenal tentang museum listrik. Museum listrik itu adalah sebuah museum modern, museum yang ramah lingkungan, inovatif. Dia menggambarkan dari struktur atom. Oh, bicaranya udah atom nih. Jadi menggunakan teknologi modern, yaitu struktur atom, di mana satu proton dikelilingi oleh 3 elektron. Satu proton dikelilingi oleh 3 elektron. Museum ini berada di Taman Mini Indonesia Indah. Ini bangunan utamanya nih. Adik-adik bisa belajar tentang museum, tentang listrik, tentang energi di sini, ya, di museum yang nyaman untuk adik-adik kunjungi. Kalau di Jakarta, kita dari Kampung Rambutan kira-kira 16 menit. Kalau kita dari Bandara Halim kira-kira 30 menit. Tidak jauh kan? Nah, ini dia tempatnya. Di posisi timur mendekati tenggara. Di museum adik-adik, tadi udah lihat filmnya kan, ada 4 zona, 4 kawasan. Ada yang berkaitan dengan, oh ini nih sambutan utama. Jadi adik-adik datang itu udah disambut dengan gembira, dengan suasana teknologi listriknya. Kemudian ada ruang sains dan teknologi. Apa benar sih Kak Adang? Ternyata air itu bisa menghasilkan listrik. Air apa aja? Air hujan, air jam-jam, air segala macam air. Kemudian ada ruang historikal, ruang sejarah. Kalau kita sekarang nih bisa menikmati listrik, lampu kita menyala di tempat belajar, kemudian kita bisa lihat laptop atau komputer, itu karena ada listrik. Bagaimana ceritanya? Kalau kita tidak ada listrik, pasti hari ini kita tidak bisa bertatap muka ke 495. Kita semua saudara. Ya. Nah, di sini dia. Begitu adik-adik datang ke museum, nanti sudah disambut nih dengan teknologi masa depan, yaitu menggunakan mobil listrik. Kita tidak menggunakan bensin lagi, tidak menggunakan solar, tidak menggunakan aftur. Wah, nggak mungkin dong Pak, masa mobil pakai aftur? Nanti bisa-bisa mobilnya terbang. Ya. Aftur untuk pesawat. Dan ini dia namanya robot maglev. Kalau ada datang kira-kira 1,5 meter dari si abang maglev ini, dia langsung bilang, selamat datang di museum listrik, adik-adik Madrasah Sanawiyah 1 Jakarta. Keren ya? Nanti datang ke museum ya. Nah, di sini dia teknologinya nih banyak-banyak ya. Jadi suasananya menyenangkan. Begitu kita baru masuk ke museum, betah-betah lama-lama di museum. Kemudian yang kedua, ruang historikal. Kita akan belajar bagaimana nih sejarah kelistrikan di Indonesia dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini juga sama, ruangannya di lantai 2 berkaitan dengan listrik. Ya, kita akan belajar listrik di sini. Kemudian ruang atau zona sains teknologi. Nah, ini siapa yang suka robot? Ya, atau dilihat nih lampu dari batang karbon. Ya, semuanya ada di museum listrik. Di sini lihat nih. Ya kan, ada buah-buah kan?
Nih air nih. Dan ini dia nih, ada yang istimewa. Namanya generator. Tapi bukan hanya generator, tapi ada yang menemukannya. Namanya Bapak Pandegrap. Maka dinamakan generator Pandegrap. Menggunakan listriknya statis. Kalau kita pegang nih adik-adik, nih di kepalanya ini, rambut kita bisa berdiri. Ini tidak berbahaya karena listriknya statis. Semuanya ada di museum listrik. Nah, ini ruang masa depan. Nanti bagian kalian nih, bagaimana menggunakan teknologi canggih yang menggunakan batuan uranium untuk menghasilkan energi. Ya, ada di museum juga. Namanya reaktor nuklir PWR, Pressurized Water Reactor. Reaktor yang menggunakan air bertekanan, yang menggunakan energinya dari batuan uranium menghasilkan listrik. Wih, keren sekali Pak Adang. Iya dong, nanti siap-siap kalau udah normal belajar listrik ya di museum ya. Ini juga sama teknologi masa depan, kita menggunakan energi terbarukan yang bila kita menggunakan energi ini, kita tidak akan habis-habis menggunakannya. Contoh energi matahari, ini energi air, ya. Ini energi listrik. Kemudian kalau ini Bapak Ibu guru yang mau rapat nih, mungkin ada pertemuan antar guru di Sanawiyah Bin 1, boleh nih ke museum. Di museum ada wismanya. Tempatnya Pak, Ibu, keren. Harganya juga nggak mahal-mahal amat. Pokoknya kalau ibu sudah masuk ke Wisma Museum Listrik, nggak mau keluar deh. Maunya berlama-lama di museum. Atau ibu mau rapat nih sama bapak-bapaknya. Ayo kita rapatnya di museum aja. Nih lapor nih Bapak Kepala Sekolah, kita rapatnya di museum. Ayo boleh. Ini kita ada ruangan rapat juga di Museum Listrik ya. Oke, sekarang kita masuk ke bahan belajar kita. Kita mengenali hal-hal yang berkaitan dengan museum, yaitu koleksi peraga. Ada 683. Aduh, bagaimana belajarnya nih Pak Adang? 683. Bisa-bisa 3 hari 3 malam tidak selesai. Oke, gampang. Nanti datang ke sini, kalian mau perlu tentang apa? Oh, mengenai energi terbarukan. Nanti kita ajarkan tentang energi terbarukan. Pak, aku mau belajar tentang sains teknologi. Kita siapkan sains dan teknologi. Pak, aku mau belajar tentang listrik di 3 sektor. Boleh, semuanya kita siapkan. Oke. Kita masuk ke pertama. Boleh catat ya, karena nanti ada pertanyaannya. Pertama kita mulai mengenai energi dalam sistem kehidupan kita. Ayo, pelajaran kelas berapa nih? Ini pasti kelas berapa? Kelas 7 apa kelas 8? Mungkin kelas 9 ya. Ayo kita lanjutkan lagi. Energi adalah kemampuan kita untuk melakukan kerja atau usaha. Jadi kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa, itu tidak ada energinya. Jadi kalau adik bisa berangkat ke sekolah dari rumah ke MTS 1 jalan kaki, itu juga sama. Energi mengeluarkan energi. Jadi hal sesuatu yang berkaitan dengan kita melakukan usaha atau kerja. Kalau orang meninggal dunia ada energinya enggak? Tidak ada. Yang ada adalah orang yang menggotong mayatnya. Karena dia sedang mengeluarkan energi, memindahkan mayatnya dari rumah seseorang ke alam kuburnya. Itu orangnya, tapi bukan mayatnya. Kitanya tidak punya energi. Nah ini coba lihat nih. Apa bedanya nih energi kinetik, energi potensial, ya. Nah, coba lihat nih, kita mau mengayuh sepeda nih, berarti ada gerakan, akan berpindah suatu tempat ke tempat lain. Begitu juga ini, energi potensial nih, ada perbedaan tinggi antara satu tempat dengan tempat lainnya. Nah, energi juga macam-macam ya, ada 5. Energi potensial, kinetik, mekanik, kimia, dan listrik. Nanti dicatat ya. Nanti kalau kelas 7, kalau ditanya Bapak Ibu gurunya, ayo anak-anak, energi itu bentuknya ada berapa macam? Di antaranya ada 5, yaitu energi potensial, kinetik, mekanik, kimia, dan listrik.
Wah, ini sedang mendorong bola nih. Jadi mengeluarkan yang namanya energi mekanik. Ini akan mendorong busur panahnya, berarti di kita ada energi potensialnya. Begitu busur panahnya kita lepas, kita sudah mengeluarkan energi kinetik atau energi gerak. Ayo kita tingkatkan pengetahuan kita sekarang belajar tentang listrik. Apa sih itu listrik? Tadi kita sudah belajar energi. Listrik adalah merupakan aliran elektron dari atom ke atom, ya, pada sebuah pengantar. Kalau tidak ada pengantarnya, dia tidak bisa pindah. Ya, berarti diem saja tuh. Kalau listriknya diem saja di tempatnya, berarti listrik apa? Ayo jawab untuk kelas 8. Apa nama listrik yang ada di benda tersebut tidak kemana-mana? Pasti namanya listrik statis. Ya, kita juga nanti akan belajar. Kalau listriknya pindah dari satu tempat ke tempat lain, itu dinamakan listrik dinamis. Ini dia listrik statis. Ya, kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu, dan sifatnya tetap nih, ya nggak nambah-nambah. Ya, ketidakseimbangan muatan listrik di dalam atau permukaan benda, bendanya tetap ada. Contoh yang paling sederhana, pasti kalian udah pernah coba kan nama bapak ibu gurunya. Ini apa nih? Ini adalah penggaris plastik. Ini potongan-potongan kertas, ya. Ini ada balon yang bisa narik rambut di kepala kita. Ini kalau penggarisnya kita gosok-gosok, ada listrik statisnya yang kita buat, bisa menarik kertas. Begitu juga sama. Ini apa? Sisir, ya. Kita lanjutkan lagi. Inilah salah satu contoh dari yang namanya listrik statis. Nah, namanya adalah generator. Ini namanya generator. Kalau Van de Graaff itu penemunya. Bisa jadi nanti generator Sigit Wahyono. Kalau yang menemukan Bapak Sigit. Bisa juga generator Sujatmiko. Kalau yang menemukan Bapak Sujatmiko. Karena yang menemukan Bapak Van de Graaff, jadi dinamakan generator Van de Graaff. Merupakan alat yang dapat menghasilkan muatan listrik statis dalam jumlah yang sangat besar melalui proses gesekan. Nah, jadi ini bergesek nih, ya. Ditemukan oleh Bapak Van de Graaff pada tahun 1829. Kemudian yang kedua, contohnya listrik statis adalah proses kerjanya mesin fotokopi. Nah, itu juga sama, listrik statis, ya. Kemudian, yuk kita sekarang belajar meningkat lagi. Namanya listrik dinamis. Apa itu? Yaitu merupakan listrik yang dimanfaatkan oleh banyak kehidupan sehari-hari. Terutama barang-barang elektronik yang ada di rumah kita. Mesin cuci, setrika, televisi. Itu semuanya listrik dinamis. Bukan listrik statis, ya. Yaitu aliran arus listrik mengalir dari kutub positif. Kutub positif nih, ini baterai, ya, atau generator, atau aki, ya, atau dinamo. Dari kutub positif dia menuju ke kutub negatif di sini, ya. Atau dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah. Ini potensialnya lebih tinggi ke potensial lebih rendah. Ya. Kemudian sekarang kita tingkatkan pengetahuan kita. Belajar tentang pembangkit listrik. Tadi kita sudah tahu itu apa gerak atau energi. Setelah kita mengelola energi yang ada di badan kita, kita belajar tentang listrik statis dan listrik dinamis. Sekarang kita tingkatkan pengetahuan kita lagi mengenai pembangkit listrik yang bisa menghasilkan energi yang sangat besar, akhirnya sampai ke rumah adik-adik semua, ke rumah bapak ibu guru kita, ke sekolah kita, sehingga sekolah kita nyaman, ada AC-nya, ada kipas anginnya, ada komputernya, itu karena ada listriknya. Tapi listrik
Tidak hanya hadir sekonyong-konyong aja, ada yang membuatnya, ada dibangkitkan dulu. Itu namanya apa? Pembangkit listrik. Pembangkit listrik adalah bagian dari alat industri yang dipakai untuk memproduksi dan membangkitkan tenaga listrik. Banyak nih sumbernya. Ada PLTU, apa tuh? Pembangkit listrik tenaga uap. Jadi uap. Jadi menggunakan energi dasarnya apa? Batu bara. Ada PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, menggunakan energi apa? Yaitu dari batuan uranium. Ada PLTA, tenaga air. PLTB, tenaga banyu, tenaga angin. PLTG, gas, ya. PLTS dari surya, PLTSA dari sampah. Dan bermacam-macam pembangkit listrik yang bisa menghasilkan listrik yang harus dibangkitkan. Bisa juga dari samudera. Ya. Ada perbedaan panas antara di atas dan di bawah permukaan laut yang kita mengenal namanya OTEX. Ada gelombang laut, ada pasang surut, dan bermacam-macam pembangkit listrik. Semuanya untuk apa? Menghasilkan listrik. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang keadaan posisi aku sekarang di mana? Nah, coba deh. Ada posisinya sekarang ada di sini nih. Wih, di paling pojok, paling ujung. Bagaimana dari rumah kita, dari putra-putri generasi emas Indonesia, Sanawiyah Negeri 1 Jakarta, dari sini dibangkitkan listriknya dari sini. Nah, ini dari macam-macam nih. Ada air, panas bumi, gas, uap, gas dan uap, ada matahari, ada samudra, dan lain-lainnya. Yang semuanya pembangkit-pembangkit itu menghasilkan listrik yang berbeda-beda. Ya, akhirnya apa? Harus ada trafonya, ya, diangkat lagi tegangannya, disalurkan melalui jaringan transmisi. Tahu kan? Transmisi ada yang besar-besar, tinggi-tinggi tuh kalau kita jalan di Cawang, ya. Cawang, tahu kan Cawang? Jakarta Timur, ya. Kemudian kalau kita punya industri, PLN langsung menyalurkannya yang 150 kV dari jaringan transmisi ini 500 kV masuk ke industri kita. Kalau kita punya bisnis, mungkin adik-adik punya mall di Jakarta, ya, masuk ke jaringan 20 kV. Kalau musola kita, rumah kita masing-masing, sekolah kita pakai jaringan rendah 220 volt. Ini semua dari mulai pembangkit ini, bagian transmisi dan distribusi memerlukan beribu-ribu tenaga kerja, ya, yang membangkitkan ini listrik. Maka anak-anakku yang berminat setelah lulus dari Sanawiyah 1 masuk ke SMA, kemudian masuk kuliah atau D3, boleh. Nanti boleh bekerja di Museum Listrik dan Energi Baru, boleh juga bekerja di PT PLN, boleh juga bekerja di dunia kelistrikan lainnya melalui proses seleksi tentunya. Kemudian kita lanjutkan. Ayo kita lihat sekarang lebih jelas lagi apa yang dikatakan PLTU. Nah, ini namanya pembangkit listrik tenaga uap menggunakan energinya batu bara. Dan yang menggerakkan pabrik atau proses industri ini yang menghasilkan listrik ini dari pembangkit ini memerlukan mungkin bukan hanya puluhan, ratusan tenaga kerja. Ya, maka kalian sebagai generasi penerus bangsa teruslah bekerja, bersungguh-sungguh belajarnya supaya nanti bisa bekerja di dunia kelistrikan. Kemudian nih, yang kedua adalah pembangkit listrik tenaga air. Nah, kalau tadi uap itu dari batu bara harus kita bakar, ya, kita panaskan supaya bisa memanaskan air. Uapnya kita gunakan untuk menggerakkan turbin, mendorong turbin, dan seterusnya. Nah, kalau air sama nih, jadi menggunakan energinya dari air. Air kita gunakan untuk mendorong yang namanya turbin. Dari turbin nanti berputar dengan kecepatan tertentu, dia akan menggerakkan yang namanya generator, baru menghasilkan listrik. Akhirnya listriknya sampai ke rumah kita.
Kemudian yang ketiga adalah tenaga bayu, angin. Nah, ini juga sama. Semuanya menggunakan energi yang ada di alam berupa angin. Ya, bagaimana angin ini menggerakkan sudu-sudu. Ini lihatin sudunya ya. Ini ada porosnya yang bergerak karena berputarnya sudu-sudu ini, sehingga dia bisa menggerakkan yang namanya generator kemudian menghasilkan listrik. Kemudian apalagi? Nah, ini pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ya. Nah, coba lihat nih bagaimana kita menggunakan panas bumi, bukan magmanya yang kita pakai, tapi adalah uap panasnya yang berasal dari dalam bumi. Uapnya itu kita gunakan untuk memutar turbin, kemudian turbinnya kita gunakan untuk menggerakkan generator, kita juga menghasilkan listrik. Wah, jadi bermacam-macam ya pembangkit listrik. Bermacam-macam pembangkit listrik. Kemudian kita lanjutkan ke teknologi ramah lingkungan. Apa aja nih teknologi ramah lingkungan? Ini dia. Teknologi yang dari ramah lingkungan adalah satu diantaranya adalah kincir angin. Nah, ini kincir angin. Bila kita menggunakannya, kita terbebas dari polusi. Tidak ada pencemaran lingkungan karena menggunakan yang namanya tenaga angin. Nah, kemudian yang kedua, apa nih? Panel surya, tenaga matahari. Oh, ada pertanyaan. Pak Adang, apakah kincir angin ada di museum listrik? Ada. Ya, nanti kalau adik-adik sedang berkunjung ke museum listrik, bisa melihat listrik yang langsung dihasilkan dari berputarnya kincir, ya, kincir angin. Kemudian ini juga ada di museum, namanya panel surya atau sel surya. Ya, perangkat ini bisa merubah panas matahari, energi matahari menjadi listrik. Nah, informasi yang lengkap mengenai panel surya juga ada di museum. Adik-adik nanti bisa belajar di museum. Nah, ada juga apa ini? Mobil listrik, ya. Kalau mobil listrik apa bedanya dengan mobil surya, Pak Adang? Kalau mobil surya, sumber tenaganya, sumber energinya dari sinar matahari. Ya, sinar matahari mengenai permukaan panel surya disimpan di baterai untuk menggerakkan motornya, nanti menggerakkan rodanya, mobil bisa berjalan. Kalau listrik, sumber energinya dari listrik, gitu ya. Kemudian kita lanjut ke tata surya. Nah, tata surya kelas berapa nih? Tata surya mungkin kelas 9 ya. Tata surya. Apa isi itu tata surya? Tata surya adalah benda langit yang berputar mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Ini mataharinya, ya. Coba perhatikan nih baik-baik. Ini mataharinya, ini. Kemudian matahari ini dilengkapi atau ada bagian-bagian dari benda lainnya yang dikatakan atau dinamakan sebagai planet. Nah, satu matahari ini yang ada di kita, yang tiap hari kita lihat, tiap hari dia muncul dari arah timur dan tenggelam di arah barat, itu mempunyai 8 planet. Planet yang pertama adalah apa? Merkurius, ya ini. Kedua Venus, 3 bumi. Nah, ke planet-planet yang banyak ini, yang ada 8 ini menjadi satu kesatuan dengan matahari, itu yang dinamakan sebagai tata surya. Nah, yang terjauh adalah Neptunus. Nih. Ya, ini sama juga penjelasannya mengenai tata surya. Nah, kemudian ini karakteristiknya anggota tata surya. Kita lihat nih, ini matahari. Matahari ini adalah benda langit yang ada di tata surya kita yang mempunyai diameternya 109 kali diameternya bumi. Bumi di mana? Nih, di bumi. Jadi kalau bumi panjangnya 1, panjangnya matahari 109. Jadi hampir tidak pernah kelihatan. Jaraknya adik-adik, ya, dari Merkurius di sini ya ke matahari itu kurang lebih 58 juta kilometer.
58 juta kilometer. Sekarang kita bicara ke bumi aja, karena kita berada di bumi. Dari bumi ke matahari, itu jaraknya adalah 150 juta kilometer. Nah, kok Pak Adang tahu dari mana? Ya, ini dari sumber informasi, dari sumber ilmiah, dari tulisan-tulisan, dari laporan-laporan para sarjana astronomi, dari para ahli luar angkasa yang mereka sudah meneliti dan mempelajari berpuluh-puluh tahun, sehingga menjadi laporan mereka, menjadi data untuk kita pelajari, untuk kita ketahui. Coba bayangkan, ini dari matahari ke bumi itu hampir 150 juta kilometer. Sekarang adik-adikku, anak-anakku dari Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Jakarta itu mau diajak jalan-jalan oleh Bapak Ibu gurunya ke Surabaya. Dari Jakarta ke Surabaya itu jaraknya berapa? Hanya 1000 kilo. Ya, hanya 1000 kilo. Kalau kita naik mobil dengan kecepatan 100 km per jam, 100 km per jam nih di jalan tol antara Jakarta sampai Surabaya, kita bisa sampai ke Surabaya dalam waktu 10 jam. Tapi mungkin nggak kita menggunakan kendaraan menaik mobil dengan kecepatan 100 km per jam? Kayaknya tidak mungkin. Ya, pasti ada turun naiknya. Kalau adik-adik ikut mama, ikut bapak nih, bapaknya atau mamanya mau umroh ke Arab Saudi, mau sholat di Masjidil Haram, mau sholat di Masjid Nabawi, ya, berapa jaraknya antara Jakarta sampai ke Tanah Arab? Kurang lebih 8.000 km. Ya, kalau ditempuh dengan pesawat kurang lebih 8 sampai 9 jam. Dengan kecepatan berapa? 800 sampai 900 km. Jadi buat apa cepatnya itu? Jadi kalau ada dari Jakarta ke Surabaya menggunakan mobil 9 jam, kecepatannya 90 km per jam. Kalau ada yang menggunakan pesawat, itu hanya 1 jam. Saking kecepatnya. Nah, bagaimana ceritanya? Kalau dari bumi ini kita ke matahari yang jaraknya 150 juta kilometer. Jawaban kita apa? Tidak bisa terbayangkan, tidak bisa dicerna oleh akal kita tidak akan bisa sanggup. Karena betapa jauhnya. Ya. Kemudian kita ambil contoh yang paling akhir nih, yang benda langit, yang namanya planet Neptunus. Berapa jaraknya dari matahari ke planet Neptunus ini? 4.500 juta kilometer. 4.500 juta kilometer. Wah, susah ngebayangin ya. Allahu Akbar. Jadi betapa amat sangat jauh. Ini baru satu tata surya, ya, baru satu matahari. Allah menciptakan di alam angkasa raya itu bermiliar-miliar matahari. Nah, tiap-tiap matahari beratus-ratus, berpuluh-puluh planet. Nah, satu matahari saja yang bisa menghidupi, merasakan nikmat hidup di dunia, itu panasnya luar biasa. Bagaimana betapa maha amat sangat luasnya alam semesta ini yang Allah ciptakan, yang kita tidak akan bisa menjangkaunya. Kemudian kita lanjutkan lagi, ini apa nih? Yang dikatakan rotasi dan revolusi bumi. Ayo, perhatikan lagi, baca sebentar ya. Kita perhatikan lagi. Nanti dulu sebentar Bapak mau lihat. Kita sekarang belajar yang namanya rotasi dan revolusi. Apa itu rotasi dan revolusi? Rotasi adalah planet-planet yang berputar mengelilingi dirinya sendiri. Contohnya bumi. Bumi ketemu maghrib dengan maghrib itu berapa? 1 hari. 24 jam. Asar ketemu asar, bumi mengelilingi dirinya sendiri dalam waktu 1 hari atau 24 jam. Kalau revolusi adalah bumi mengelilingi matahari. Ketemu tahun baru dengan tahun baru berikutnya. Ketemu lebaran dengan lebaran berikutnya.
ketemu Idul Fitri dengan Idul Fitri berikutnya. Nah, satu kali dia mengelilingi matahari, bumi kita nih ya, itu memerlukan waktu 365 hari. Satu kali dia mengelilingi matahari memerlukan waktu 365 hari. Nah, ini tetangganya si bumi yang namanya Neptunus ya, dia bisa mengelilingi satu kali putaran mengelilingi matahari memerlukan waktu 164 tahun. 164 tahun. Si siapa nih? Si Neptunus. Jadi Neptunus dia bisa berputar mengelilingi matahari, sekali dia mengelilingi waktunya 164 tahun. Lah, sekarang umur kita di dunia berapa? Rata-rata 60 atau 70 tahun. Kalau umur kita 70 tahun, berarti ya si Neptunus belum selesai mengelilingi matahari, kita udah meninggal dunia. Berarti apa? Bapak kita sama-sama sudah meninggal dunia, si Neptunus baru ketemu ke tempat yang sama. Masya Allah ya Robi, betapa luas maha jauhnya. Ya, itu satu kali dia berputar. Padahal ini alam yang Allah ciptakan ini udah berapa kali dia berputar mengelilingi matahari. Jadi betapa amat sangat kecilnya kita berada di muka bumi ini. Ya, dibandingkan kita mengelilingi atau melihat ruang angkasa raya. Kemudian kita lanjutkan lagi manfaat listrik. Sekarang kita langsung ke bagian manfaat listrik. Ya. Manfaat listrik diantaranya adalah yang pertama nih, yang semua orang tahu, yang semuanya kita merasakan, apa? Penerangan. Ya, ini kota bisa menikmati penerangan yang begini banyak, yang begini terang, karena tersedia sumber listrik yang banyak, yang besar, yang dipasok oleh sumber pembangkit listrik ke daerah tersebut. Yang kedua, untuk hiburan. Ya, kalau kita tidak ada listriknya, wah ini tidak bisa buat putar-putar nih biang lalanya. Ya, ini juga perahunya tidak bisa naik turun karena tidak ada listriknya. Ya, bisa juga untuk menggerakkan bermacam-macam mesin kipas angin, hingga rumah kita, tempat belajar kita terasa lebih sejuk, lebih segar karena ada kipas angin. Ya. Nah, ini juga adalah bagian dari memanfaatkan listrik. Contohnya nih, nah sekarang adik-adik nih ya, sekarang sedang mengikuti Zoom meeting bersama Museum Listrik. Kalian mungkin bersama mama, bersama bapak, bersama adik-adik ya, melihat laptop kalian masing-masing. Juga untuk industri, ya memerlukan listrik juga. Sama ini untuk kesehatan, mencabut gigi, membersihkan gigi kita, ya semua memerlukan listrik. Ya. Ini juga sama. Ini lihat nih, ya kakak-kakak kita nih sedang belajar nih mengenai teknologi listrik. Ya, ini adik kita juga sedang belajar tentang belajar sekolahnya, juga menggunakan lampu penerangan dengan listrik. Ini bapak-bapak nih di pengajian sedang memperdalam mengaji baca Al-Quran, juga memerlukan penerangan listrik. Sama ini saudara kita sedang bekerja di konveksi, juga semuanya membutuhkan listrik. Apa jadinya nih kalau listrik itu padam? Tidak ada listrik. Wah, kita akan lari. Takut ya, lari-lari ke rumah. Karena kita suasananya di malam hari, lampunya mati, kita akan kembali ke rumah kita. Kemudian kita akan kecewa, ya, akan sedikit marah. Karena apa? Tidak bisa nonton televisi, tidak bisa mendengarkan radio. Wah, ini lebih-lebih lagi nih. Bagaimana nih terjadi kekacauan di jalan raya, di lalu lintas. Karena apa? Lampu polisinya, merah, kuning, birunya tidak, merah, kuning, hijaunya tidak berfungsi. Akhirnya mobil dan kendaraan lainnya saling berebut-rebut ingin dahulu sehingga terjadi kekacauan.
Demikian anak-anakku, putra-putri Madrasah Sanawiyah 1 Jakarta. Tambahan wawasan dan pengetahuannya kali ini tentu ini tidak mencerminkan dari semua bahan belajar kalian yang kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Kalau kita mau belajar semuanya, memerlukan waktu yang berikut lagi. Ya, nanti bisa mengadakan atau minta diadakan kegiatan lagi dari pihak sekolahnya, atau dalam bentuk lain kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk menambah wawasan Madrasah Sanawiyah 1 Jakarta yang bisa dilakukan oleh Museum Listrik. Nanti bisa berhubungan dengan marketingnya Museum Listrik. Ya, di sana ada Pak Sahudi, ada Pak Karnoto, ada Bu Reni, dan lain-lain sebagainya. Terima kasih, demikian disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, menambah wawasan dan pengetahuan adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada narasumber kita, Kak Adang Suryana. Baik, selanjutnya kita akan melihat keliling museum pada rekan-rekan kita yang ada di lapangan. Kami persilahkan, ada Kakak Sujat Miko dan ada Kakak Yadi. Oke, terima kasih. Yang di lapangan. Ya, oke, terima kasih. Pak Dene, monitor dulu. Diterima? Oke. Ya, diterima. Silakan. Oke, terima kasih. Ya, baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dari Pemandu Listrik dan Energi Baru bersama Min 1 ya. Dari yang ada di kita Min 1 ya, negeri ya 1. Nah, kali ini kakak mau mengambil tema salah satunya tadi sudah dijelaskan dari narasumber ada di suara dari Kak Adang yang mana sudah banyak sekali ya intinya apa yang tentang energi, tentang pembangkit ya, jadi sudah lengkap. Nah kali ini kakak hanya mau menambahkan lagi peraga yang ada di luar. Nah jangan khawatir ya, masih semangat ya adik-adik semuanya untuk belajar melalui virtual ini. Karena apa? Karena masih kondisi seperti ini lebih baik belajar di rumah saja. Nah kali ini Museum Listrik akan membantu dan sampai di mana kita bisa belajar untuk menyemangati kalian ada di rumah. Oke, kita langsung saja kita akan melihat tentang gubernur ya, yang mana di salah satu pembangkit tenaga air ada alat yang bernama gubernur. Sebenarnya untuk apa? Gubernur tersebut adalah sebenarnya untuk kita untuk mengontrol dan mengatur kecepatan air. Nah, ini ada Indonesia ya, turbin ini atau yang lebih dikenal dengan gubernur ya, adalah istilah yang umumnya dipakai dalam dunia elektromagnetikal ya, energi conversion ya. Istilah ini dipakai dalam pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Ada juga bukan PLTA saja, ada PLTU juga ya, ada PLTG, itu menggunakan gubernur. Nah, lazim dari gubernur adalah suatu peralatan yang berfungsi mengontrol kecepatan atau speed ya, dan daya keluaran atau power berdasarkan keartikan ya istilah ini dengan lebih mendalam. Kita harus masuk terlebih dahulu kepada sistem pembangkitan tenaga listrik. Nah, begitu ya bagi gubernur. Nah, sistem pembangkitan tenaga listrik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pembangkit listrik konvensional mengkonversi suatu energi primer menjadi energi listrik, namun melalui perantara energi lain. Contoh PLTU ya, digunakan dengan energi panas ya, dari panas uapnya, dan juga dari energi matahari atau energi pembangkit listrik tenaga surya, itu dengan menggunakan listrik dengan matahari. Nah, ya prinsip kerja dari gubernur ini dalam prinsip air mengalir untuk memutar turbin, tidak langsung begitu saja ya, bisa memutar turbin tersebut adalah alat yang khusus pengaturnya dinamakan tadi yang dinamakan gubernurnya. Oke. Nah,
Kita akan lanjutkan setelah gubernur ini ya. Gubernur ini mendapat dari iklan dari PT Jelok Jawa Tengah ya, itu pada tahun 1938. Jadi kita sampai ke musik gunanya untuk buat adik menjelaskan tentang penggunaan gubernur tersebut. Oke, kita lanjut. Kita akan menuju ke pembantu satunya adalah PLTD, mungkin dari Kaos ya, kita akan mendengar di sebelahnya ya, ada kerajaan yang di luar yang paling tengah. Oke, kita akan lanjut. Salah satu lagi adalah mesin diesel bersejarah. Kenapa dikatakan bersejarah? Mesin diesel ini dipakai di daerah PLTD Sumatera Barat ya pada tahun 1936. Ini adalah banyak bahan bakarnya adalah minyak panas ya. Nah, prinsip kerjanya ini adalah perusahaan listrik tenaga diesel atau PLTD, pembangkit yang menggunakan mesin diesel atau penggerak mula atau frame mover ya. Frame mover ini merupakan peralatan yang mempunyai fungsi menghasilkan energi mekanis yang dibutuhkan untuk ya bahan bakar dalam tangki penyimpanan bahan bakarnya. Dipumpakan ke dalam tangki ya, penyimpanan sementara namun sebelum disaring terlebih dahulu ya, kemudian disimpan di dalam tangki ya untuk penyimpanan sementara di delay tank ya. Jika bahan bakar adalah bahan bakar minyak atau BBM ya, kemudian adalah minyak tanah tadi yang saya sampaikan ya, maka bahan bakar dari tank dipumpakan ke pengabut nozzle ya. Bahan bakar dinaikkan temperaturnya hingga menjadi pengerjaan transformator turn up itu sendiri, yang dimana dapat menaikkan tegangan listrik ya, lilitan primer lebih sedikit daripada lilitan sekundernya. Nah, semakin banyak lilitan pada lilitan sekunder yang dekat dengan pemakai, maka tegangan akan semakin bertambah, arus primernya lebih besar daripada arus sekunder ya. Tidak seperti yang lainnya yang semakin naik arus listrik akan semakin menurunkan, karena jika kita analogikan lilitan itu sebagai hambatan, maka semakin banyak lilitan maka hambatan semakin besar ya. Hambatan besar yang akan membuat arus semakin kecil, transformator step down atau transformator step down ada transformator yang digunakan untuk menurunkan tegangan listrik ya. Ciri-ciri dari transformator step down ini sebagai berikut ya. Tegangan primer lebih besar dari tegangan sekunder nih. Hal ini dapat dilihat secara jelas dari pengertian transformator turn up ya, turn up ya. Dan itu sendiri yang di mana dapat menurunkan tegangan listrik. Nah, lilitan primer lebih banyak daripada lilitan sekunder, semakin berarti itu tuh sedikit lilitan sekunder yang dapat pemakainya, maka arus primer lebih kecil daripada arus sekunder. Ya, ingat, di mana arus yang melewati lilitan yang lebih banyak disamakan yang memiliki arus yang lebih kecil. Ya, itulah dari guna dari transformator 3 fasa ya, atau yang disebut ada 2 jenis, yaitu tadi sudah saya sampaikan, ada stand up dan stand down ya. Gunanya untuk menaikkan dan menurunkan tegangan listrik ya. Nah, transformator 3 fasa ini sebenarnya adalah 3 transformator yang dihubungkan secara khusus ya, satu sama lainnya. Lilitan primer besarnya dihubungkan secara bintang atau pi ya, dan lilitan sekunder dihubungkan secara data atau delta ya. Nah, transformator distribusi ini berkapasitas sekitar 150 kV ya, kVA ya, dibuatan General Electric ya, itu dari Amerika ya, sekitar tahun 1941 ya, dibuat dari PTPN Jawa Timur ya, dari sekian ini. Nah, mungkin dari keterangan tadi ya sudah jelaskan ya, kalau mungkin kurang lebih jelasnya itu dan sampaikan sedikit ya, untuk menambah wawasan buat adik-adik yang ingin satu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa untuk Anda sedikit
untuk belajar, untuk menyambung belajar kalian di rumah. Karena masih ada keadaan COVID-19 ini, kita mengharuskan untuk belajar di rumah. Mudah-mudahan dan Muslim Musik sendiri akan selalu membantu dan selalu membuat Yono virtual seperti ini untuk sekolah-sekolah lainnya. Mungkin itu saja yang kita bisa sampaikan dari dia kan dari kerajaan tersebut. Mungkin saya mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apapun yang kita berikan mudah-mudahan bisa menambah wawasan juga kalian semua. Seperti tadi, selamat sore dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan kami yang ada di lapangan, Kakak Miko dan Kakak Yadi. Baik, kita beranjak ke acara selanjutnya. Kita ada evaluasi tenaga ini, ada kuesioner ya yang nanti akan dibawakan oleh Kak Adang atau Kak Sigit. Kepada mereka berdua kami persilahkan. Kak Sigit, silakan Kak Sigit. Ini share screen-nya download-nya nggak bisa, Pak. Tinggal baca itu. Dari Bapak belum di share screen. Sudah bisa belum? Ya, anak-anak dari MTS